Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Agus. Ini merupakan salah seorang guru ataupun rekan sejawat kami yang senior. Jadi dalam hal ini saya pribadi hari ini akan coba diskusi berbincang-bincang sama Pak Agus untuk berbagi ilmu tentang ilmu yang mereka peroleh, biar saya adopsi ke depan. Mudah-mudahan saya bisa mengikuti PBG ini dengan tuntas tentang bimbingan beliau. Jadi langsung saja Pak Gus, saya ini adalah seorang peserta PBG. Jadi dalam hal ini kami ditugaskan oleh dosen untuk mewawancarai, salah satunya adalah guru senior dalam pembahasan dari kami sendiri tentang PBG, dengan harapannya nanti masukan-masukannya, arahannya apa yang harus kami perbaiki dalam praktek kedepannya. Baik, langsung saja. Yang bahwasanya di sini dalam materi ini saya mengangkat materi di bidang mata pelajaran IPA, karena di sekolah kita bersama tentang ini kita kelas 1 dan kelas 4 sudah mengadopsi kurikulum merdeka. Maka saya lebih menjurus kepada mata pelajaran IPA, khususnya di bidang mengidentifikasi tumbuhan-tumbuhan dan mendeskripsikan fungsinya, bagian tumbuhan dan fungsinya. Namun dalam hal tersebut saya dapat menemukan bahwasanya untuk meningkatkan motivasi ataupun minat siswa tadi, mungkin ini ada beberapa faktor yang penyebabnya sehingga motivasi dan minat mereka menurun. Di antaranya salah satunya adalah dengan sebuah model saya, dengan sebuah media saya, dengan sebuah penggunaan IT dan sebagainya. Mungkin itu. Bagaimana pendapat Pak Gus tentang materi itu, Pak? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Abdullah M yang telah mungkin berkesempatan kita berbincang-bincang mengenai tentang pembelajaran di sekolah nih Pak ya. Ya. Tadi seperti Bapak sebutkan masalah pelajaran IPAS yang ada di kurikulum Merdeka, kebetulan Bapak mengajar di kelas 4. Jadi kita berbicara masalah kenapa minat siswa itu berkurang ketika mengikuti pelajaran IPAS, begitu Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau saya pikirkan ini Pak, banyak faktor yang kita jumpai karena saya pun lebih kurang ada sekitar 15 tahun mengajar. Kan sekarang kita lihat tuh perubahan kurikulum. Jadi tujuan pemerintah itu supaya anak-anak didik itu bisa memahami tentang materi yang diajarkan oleh seorang guru. Jadi penggunaan media sekarang kan berbagai macam. Jadi kalau kita lihat dulu guru mengajar itu mungkin hanya medianya sederhana. Tapi kalau sekarang kan banyak sekali media yang bisa dapat kita gunakan. Ini kita berbicara masalah anak-anak dulu Pak ya. Ya, Yang pertama, anak-anak kenapa kok kurang minatnya di sekolah? Itu banyak faktor. Bisa saja dari faktor rumah Pak, di rumah. Kalau di daerah kita ini, terutama daerah gunung nih Pak ya. ya, terpencil. Ya, itu banyak faktornya. Pertama kalau situasi hujan. Yang pertama Pak. Yang kedua mungkin dari faktor orang tuanya. Mungkin pendidikan orang tua sebelumnya mereka beranggapan bahwa mungkin habis sekolah ini untuk apa kan gitu. Tapi kalau anak-anak sekarang kan harus kita katakan bahwa ada cita-cita yang harus kita tempuh. Mungkin minat daripada orang tua itu tadi kadang dia tidak disuruh sekolah karena menjaga anaknya. Atau yang kedua diajak ke kebun. Kadang-kadang dari minat siswa itu ada Pak, tapi dari orang tuanya pun melarang atau bukan melarang Pak ya, maksudnya membagi waktu, bisa diajak ke kebun. Nah, itu yang pertama dari rumah Pak. Yang kedua mungkin dari kita sekolah Pak, dari gurunya. Nah sekarang kita guru itu kalau pemerintah itu kan harus menguasai media pembelajaran yang tepat. Apabila kita menguasai media yang tepat, maka apapun yang kita lakukan, apapun yang kita bahas materi itu, anak-anak itu suka dia. Contoh Pak ya, ketika kita mengatakan ini tumbuhan seperti di pot bunga ini contohnya adalah lidah mertua. Tapi kalau kita tidak nampakkan kepada mereka, dia beranggapan lidah mertua itu adalah orang perempuan. Tetapi ketika kita bawa inilah yang lidah mertua,
bagaimana dia merawat, kita langsung terjun ke lapangan. Ya, yang pertama, Pak. Itu penggunaan media, Pak. Media kan sekarang banyak video, YouTube segala macam. Nah, sekarang kita seorang guru, Pak. Di sekolah kita ini ada proyektor. Ya, media proyektor itu bisa kita gunakan. Kepala sekolah menyebutkan bahwa segala bentuk peralatan sekolah boleh digunakan untuk kita guru. Kemudian perumbu pun ada laptop. Nah, sekali-kali kita bawa ke apa namanya itu lab, kita bawa anak-anak ke situ. Nah, selama ini saya lihat nih Bapak kurang membawa anak-anak ke lab, Pak. Nah, kalau anak-anak kita bawa ke lab, kemungkinan Pak ya, mungkin besar itu anak-anak suka dia. Mereka itu suka hal-hal yang baru. Nah, kalau tadi saya katakan di rumah itu mungkin dia tidak boleh sekolah, tapi kalau kita besok mengatakan, nah besok anak-anak datang sekolah, nah, besok datang ke sekolah, Bapak akan menunjukkan sesuatu yang baru. Nah, mereka penasaran. Nah, di situ mungkin motivasi anak-anak keluar. Sehingga kalau Bapak katakan tadi, kenapa anak-anak kok kurang minat dalam belajar? Mungkin ada juga kesalahan daripada kita, Pak. Nah, mungkin itu sementara, Pak. Mungkin ini kan dari segi minat umumnya mereka. Ya. Tetapi kadang yang terjadi sama saya mengenai tentang mereka membaca, itu minat pun mereka dalam bidang membaca pun menurun. Buktinya ketika kita evaluasi tentang membaca, masih ada siswa 1, 2, 3 di tempat kita itu belum bisa membaca, khususnya di ruang saya. Apa yang harus saya bedah? Kalau dalam hal membaca itu gini Pak, saya kemarin tuh wanti-wanti sama Bapak Kepala Sekolah, ini Pak jangan sampai nanti di kelas tinggi itu masih ada siswa yang tidak bisa membaca. Jadi kemarin ada berbincang juga sama Kepala Sekolah, beliau mengatakan, jadi nanti kita ambil untuk beberapa guru untuk meleskan anak-anak yang tidak bisa membaca. Nah kalau memang anak-anak tidak bisa membaca udah di kelas 4 Pak, itu Bapak membutuhkan waktu untuk mengajarkan kepada mereka. Sekarang ini saya tanya sama Bapak, bisakah mereka membaca ketika kita memberi pelajaran sementara dia yang mau dia baca tidak bisa? Dia kan cuma bisa melihat, Pak. Nah, penting sekali. Ini luangkan waktu, Pak. Ini kalau Bapak memang di kelas 4 mengajar itu, kalau tidak nanti habis waktu, panggil dia, Pak. Panggil kantor, ya ajarkan cara membaca yang benar. Saya ada beberapa teknik Ya. yang kita terapkan sama-sama. Bagaimana pandangan Bapak tentang minat membaca dia? Sebagian, salah satunya pernah saya baca-baca, kita lihat kita maklum bersama, ada yang namanya pojok baca, Ya, sudut baca, literasi dan sebagainya, baca 15 menit. Yang saya lakukan selama saya mengajar di sini lebih kurang beberapa tahun, apa yang harus saya perbaiki tentang kelengkapan dan literasi tadi di dalam kelas, Pak ya. Untuk meningkatkan supaya dia itu minatnya tumbuh. Ya, gini Pak kan kita di dalam kelas itu ada bedah kelas, artinya gini, semua media yang bisa menarik siswa untuk belajar kita tempelkan di dalam kelas. Iya. Salah satu wujud pada mereka yang ingin gemar membaca. Kenapa dikatakan sudut baca? Karena di situ adalah buku-buku panduan segala macam di situ ada. Nah, anak-anak paling suka itu dia penasaran ketika dia ingin membaca sesuatu yang belum dia baca. Misalnya contoh ada sebuah cerita yang kita tempelkan, kita panjangkan mengenai dengan cerita sesuatu. Nah, kita katakan pada anak-anak, kalian pernah nggak mendengar sesuatu yang terjadi? Tidak pernah misalnya disebutkan. Nah, di pojok sana itu Bapak tempelkan cerita tentang si A, si B ya gitu. Jadi dia tanpa dia sadari dia langsung membaca itu Pak. Nah itu kan padahal teknik kita untuk dia gemar membaca. Itu salah satu Pak. Baik, berarti kesimpulan, kalau menurut Bapak, kelemahan yang saya gunakan di sini dalam proses pembelajaran ini, baik dari model, metode, penggunaan IT, serta hal lain yang dapat menimbulkan bakat dan minat mereka. Kemudian di bidang keterampilan mereka membaca dan sebagainya, dan insya Allah saya akan coba mengadopsi dan saya akan mengambil ilmu tanpa penekanan dari Bapak ketika bersama. Mungkin hanya sekian Pak. Terima kasih waktunya dan kesempatannya. Mohon maaf masa yang kurang sopan.
saya ulangi lagi atas masukannya, saya mohon maaf kalau ada terdapat kekurangan pribadi. Sebentar Pak, sebelum Bapak tutup ya. Silakan. Mungkin ada harapan dari saya gini Pak. Oh, Ya, tadi kan kita berbicara masalah ada kekurangan ataupun kenapa terjadi seperti ini. Harapan saya gini Pak, kalau memang nanti kita ingin memajukan sekolah ini, yang pertama kita mungkin dari kita sendiri Pak, kita mempelajari media yang tepat kepada anak-anak supaya anak itu tumbuh minat untuk belajar, menggapai cita-citanya tadi Pak ya. Mungkin dari media yang kita gunakan, kita kan banyak sekali media sekarang kita gunakan. Mungkin kita Pak, dari kita juga ada tuh Pak. Jadi kita perbaiki dulu kita supaya nanti anak-anak ini yang seperti kita harapkan tadi, dia mau belajar. Sebenarnya dari kita diri, dari mereka, sehingga apapun yang kita inginkan Pak tercapai. Itu saja Pak. Mungkin dari kita juga harus kita perbaiki Pak. Mudah-mudahan masukan dari Bapak Ibu, terima kasih banyak. Masukannya insyaallah akan kita perbaiki. Oke, terima kasih Pak.